Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Masya Allah, Alhamdulillah di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku. Yang mana kali ini aku mau masak-masak lagi untuk pesanan nasi box dan snack box. Untuk pesanan kali ini datang dari kantor KPUD atau Kantor Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Nah, di video kali ini aku masaknya nggak sendirian karena dibantu sama ibuku dan adikku. Bagian prepare sendiri dipegang sama adikku, jadi yang kupas-kupas, yang cuci-cuci semuanya adikku. Bagian lipat kardus box itu dipegang sama Mama Arfa tapi udah dikerjain sehari sebelumnya. Jadi untuk di hari ini kita fokus belanja, prepare yang lainnya dan juga untuk masak. Just info untuk semua belanjaan ini aku belanjainnya itu di 1 hari sebelum hari pemesanan. Karena pemesanannya itu minta diantar pagi hari ya teman-teman. Jadi aku tuh belanjanya sehari sebelumnya di subuh hari. Aku berangkat ke Pasar Cikarang itu sekitar setengah 3 subuh, kita pulang sampai jam 6 pagi. Sekalian aku juga jemput ibu aku bawa ke rumahku untuk bantuin masak. Nah, jadi untuk pesanannya itu kita mulai masaknya itu di tengah malam ya teman-teman. Siang ke sore itu prepare semuanya seperti cuci ayam, terus aku juga ngungkep, bikin sambel, semuanya kita kerjain dari sore sampai malam jam 11. Terus aku tidur di jam 11, bangun-bangun itu aku di jam setengah 2 malam. Terus target masak aku dimulai dari jam 2 malam sampai finish jam 6 pagi. Nah, selesai masak semuanya tinggal kita butuh waktu untuk packingnya. Untuk packingnya sendiri juga butuh waktu sekitaran 1,5 jam karena yang kita packing itu ada nasi box dan juga snack boxnya. Jadi buat yang penasaran gimana cara aku siasatin waktunya supaya nggak terlalu capek dan tetap kita masih bisa istirahat, jadi yuk simak videonya sampai selesai. Jadi tips dari aku kalau semisal kalian dapat pesanan di pagi hari kayak gini, alangkah baiknya kalau selesai pulang belanja yang cepat harus dikerjain dulu adalah ayamnya. Ayam dicuci bersih pakai garam dan juga jeruk nipis ya teman-teman, terus ditirisin dulu langsung diolah. Nah, karena di sini ayamnya masih dibersihin sama ibu aku, di dalam dapur aku langsung aja prepare untuk pembuatan sambal. Yang mana sambal itu bisa kalian buat 1 hari sebelumnya. Kayak aku sekarang ini aku bikin sambal sekitaran di jam 11 siang. Nah, jadi semua bahan-bahannya kita goreng satu persatu. Pertama yang aku goreng tadi ada bawang merah, setelah itu lanjut bawang putih, dan sekarang tinggal kita goreng percabeannya. Untuk cabenya sendiri aku di sini menggunakan cabai galak dan juga cabai merah keriting. Usahakan semua bahan-bahannya digoreng supaya nanti warnanya cantik dan juga tidak mudah basi. Nah, sambil kita goreng-goreng untuk bahan persambelan teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Untuk cabai-cabainya semua udah selesai, sekarang tinggal kita goreng untuk tomatnya. Usahakan tomatnya masih dalam utuhan kayak gini aja, jangan dipotong atau dibelah. Jadi langsung kita goreng sampai tomatnya itu matang dan layu kayak gini. Kalau udah tinggal kita angkat aja. Nah, untuk semua bahan sambalnya udah kita goreng. Ini biarkan sampai hangat-hangat kuku dulu atau sampai dingin. Baru kalian bisa chopper atau blender supaya nanti mesin chopper kita tidak mudah rusak. Nah, aku juga udah beli tempe. Ini untuk tempenya aku rekomen banget karena tempe ini enak, padat dan tidak mudah hancur. Untuk tahunya sendiri di sini aku pakai tahu Bandung. Per bungkusnya itu isi 10, harganya ada di 6 ribuan aja. Kalau tempe per 1 biji itu harganya 4 ribuan. Nah, tips dari aku karena ini tahu belum langsung aku ungkep, jadi mau aku siram pakai air panas mendidih dulu. Sambil nunggu bahan sambalnya itu dingin, sekarang aku mau prepare untuk ungkep ayamnya. Untuk bumbunya udah aku siapin semua, ada bawang merah, bawang putih, ada juga lengkuas, kunyit, jahe, kemiri, serai, daun salam, daun jeruk dan juga ketumbar. Aku pakai ketumbar bubuk ya karena nggak ada yang butiran. Lanjut, ada juga kita kasih gula merah, air asam jawa dan juga kecap manis. Untuk pembuatan ayam bakar usahakan untuk
air asam jawanya jangan di-skip ya teman-teman, karena air asam jawa itu nanti yang bikin rasa dari ayam bakar kita lebih enak dan tidak mudah hancur. Oke, semua bahan-bahan bakal aku halusin karena di sini bumbunya lumayan banyak. Untuk menghaluskannya itu kita butuh bantuan air. Kalian bisa menggunakan air ataupun juga bisa menggunakan minyak. Di sini aku menggunakan air aja ya, dan aku menghaluskannya itu 2 kali blender. Karena ini kan lumayan banyak teman-teman. Nah ini udah selesai semua, jangan lupa di blendernya itu digojlakin air karena eman-eman bumbunya masih nempel banyak. Masukin juga ketumbar bubuknya dan diaduk rata aja. Kalau udah kayak gini langsung aja aku bakal ngungkep untuk ayamnya. Karena di sini untuk jumlah ayamnya itu banyak, jadi aku mau tumis dulu untuk bumbunya. Jangan lupa dimasukin bumbu aromatiknya, daun salam dan juga daun jeruk yang udah disobek-sobek terlebih dahulu supaya aromanya lebih keluar. Kalau bumbunya udah digongso, kita kurangin kadar airnya dulu ya. Kalau udah berkurang, baru kita kasih tambah minyak sayur. Nah, untuk pemakaian minyak sayur jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau bumbunya udah matang dan tanak kayak gini, bakal aku bagi dua. Karena kalau ngungkep langsung ayam sebanyak 16 kilo ini nggak bakalan muat. Jadi aku butuh 2 atau 3 kali ungkep ya teman-teman. Nah lanjut ya, ayamnya kalau udah masuk kayak gini usahakan untuk api kompornya dikecilkan terlebih dahulu sampai bumbunya tercampur merata ke ayam. Nah kurang lebih kayak gini, di sini aku belum menambahkan air karena aku kepengen bumbunya itu tercampur terlebih dahulu. Lanjut kita masukin air asam jawa dan juga gula merah plus kecap manis. Untuk semua bahan ini kita bagi dua karena nanti kita ngungkepnya bakalan 2 kali. Sekalian aja di sini aku mau masukin seasoning, kita kasih lada bubuk, kaldu ayam bubuk di sini aku pakai kenor rasa ayam. Kita kasih MSG juga dan garam teman-teman. Nah kalau kepengen lebih manis legitnya lagi kalian bisa kasih tambah gula pasir sedikit aja. Untuk pemakaian air di sini aku pakainya nggak banyak-banyak, hanya di 400 mililiter air aja. Karena untuk ayamnya sendiri nanti bakal mengeluarkan kaldunya. Kita kasih air sedikit kayak gini aja, nanti kalau dia udah mateng ya, ayamnya itu pasti dia bakal mengeluarkan air kaldunya sebanyak ini. Nah, untuk ungkepan ayam ini udah yang kedua. Tadi yang pertama udah aku angkat ya teman-teman, tapi mohon maaf gak ke-record. Jadi karena kita ngejar waktu, ya udah yang penting proses masak dan bumbunya seperti ini. Lanjut aku mengungkep yang lainnya, dan kalau kalian kepengen lebih enak legit lagi untuk ayam bakarnya setelah diungkep seperti itu, jangan langsung diangkat dulu, bisa dibiarin di dalam bumbunya kurang lebih selama 15 menit baru diangkat. Nanti bumbunya jauh lebih meresap. Oke lanjut, aku mau chopper untuk sambelnya. Nah di sini untuk sambel aku nggak mungkin ngulek manual karena banyak banget ya teman-teman. Jadi aku menggunakan chopper aja. Yang mana kalau kita menghaluskannya menggunakan chopper itu nanti untuk teksturnya bisa kita atur sendiri. Mau masih kasar, mau sedang-sedang aja ataupun mau lebih halus. Nah untuk nyopernya ini aku 3 kali tahap ya, tinggal dikasih seasoning aja. Kalau untuk sambal sendiri seasoningnya biasanya aku hanya garam, MSG, gula pasir dan juga gula merah. Kalau bikin sambal menurut aku lebih baik nggak usah dikasih kaldu penyedap seperti kaldu ayam atau kaldu sapi ya teman-teman. Menurut aku hanya 3 bahan itu aja udah enak banget. Nah yang ini yang terakhir aku kasih masuk untuk daun jeruk. Untuk pemakaian daun jeruk nggak usah banyak-banyak, kalian bisa pakai 5 lembar aja. Fungsinya daun jeruk di sini supaya nanti sambalnya lebih wangi dan lebih enak. And just info, untuk sambal kali ini aku tidak menggunakan terasi. Karena aku main aman aja, khawatirnya nanti ada orang yang tidak suka sambal terasi. Nah tips dari aku kalau wajan kalian itu gosong ya, susah banget dicucinya, langsung aja kalian rebus pakai air campur sama sunlight ataupun sabun cuci piring yang lainnya dan dimasak sebentar sampai semua menggumpalnya itu bisa keangkat. Nah nanti jadi untuk nyucinya itu lebih mudah. Oke lanjut, sekarang aku mengungkep tahu dan tempenya. Untuk bumbunya aku menggunakan bumbu ungkepan ayam juga karena tadi aku ada nyisain sedikit untuk ungkep tahu dan tempenya. Dan untuk seasoningnya sendiri hanya kasih garam, penyedap rasa dan juga MSG.
Kalau udah dimasak airnya sampai mendidih dulu bareng bumbu, baru kita masukin tahunya. Nah, ini tahu udah dicuci bersih, udah aku siram pakai air panas juga ya teman-teman. Dan kalau mengungkep jangan lupa ngungkepnya itu tahu dulu baru tempe. Kenapa sih Mbak kok bisa begitu? Supaya air ungkepannya itu tidak terlalu menyerap banyak air. Jadi biar nggak cepet nyusut gitu airnya ya teman-teman. Nah, ini untuk tahunya udah selesai kita ungkep semua. Ini tuh agak rawan juga karena kan tahu Sutra Bandung ya teman-teman, dia tuh lembut banget. Lanjut di sini untuk ngungkep tempenya aku tambahin air sedikit karena tempenya lumayan banyak juga ya. Jadi untuk ngungkepnya tuh bakalan 3 sampai 4 kali. Nah, total potongan tempe ini semuanya ada di 130 potong. Oke, ini tinggal kita ungkep aja sampai bumbunya meresap semua. Asli deh, kalau kita ngungkep tahu atau tempe pakai bumbu ungkep kayak tadi, enak, gurihnya itu berasa banget teman-teman. Yang belum pernah coba, monggo bisa dicoba. Jadi kalau semisal kalian habis ngungkep ayam goreng ya, bumbu ungkep ayam goreng itu kalau masih ada sisa, bisa banget untuk ngungkep tahu dan tempe kayak gini. Oke, ngungkep tahu dan tempenya udah selesai, itu tadi aku ngungkep di jam 10 malam. Lanjut aku bangun jam setengah 2 malam dan kita masak nasi. Jadi pas bangun itu yang langsung aku kerjain adalah masak nasi. Karena langsung aku ini muatnya hanya di 5 kilo beras, jadi aku harus masak itu 3 kali ngukus teman-teman. Seperti biasa kita rebus air dulu di langsung sampai mendidih, masukin beras yang udah dicuci. Lanjut di kompor samping kita sambil ngerebus air. Jadi sambil kita ngukus beras ini sambil ngerebus air juga. Setelah 15 menit atau, berasnya ini udah nyatu nempel dengan yang lainnya, airnya juga udah mendidih, sekarang tinggal kita siram ke berasnya ini. Untuk masak nasinya seperti biasa aku pakai teknik masak nasi siram. Menurut aku kalau kita masak dengan cara seperti ini dalam jumlah yang banyak itu lebih menghemat waktu ya teman-teman. Kalau udah ini tinggal kita kukus lagi kurang lebih selama 30 menit. Jadi setelah disiram air ke beras itu jangan dibuka-buka ataupun diaduk-aduk sampai 30 menit ke depan. Kalau udah 30 menit baru kita buka tutup kukusannya, lanjut kita aduk seperti ini. Nah, kalau udah diaduk-aduk seperti ini tinggal kita ratakan aja dan jangan lupa diicip. Nasinya ini kurang air atau tidak. Kalau semisal dirasa nasinya itu masih agak keras, kalian bisa cepretin pakai air ya teman-teman ataupun bisa dikasih tambah air sambil diaduk-aduk lagi. Lanjut bakal kita kukus kurang lebih 15 menit lagi dan nanti nasi kita udah matang. Next, sambil masak nasi di sini aku prepare untuk bumbu celup ayam bakarnya. Dari sisa bumbu ungkepan ayam tadi kita kasih tambah margarin dan juga kecap manis. Bisa juga kalian kasih tambah saus tomat, saus cabai dan juga madu. Tapi kali ini aku hanya menggunakan dua bahan tambahan aja yaitu margarin dan juga kecap manis. Kalau udah, tinggal kita celupin aja paha ayam ini ke bumbu tadi dan tinggal kita panggang aja. Untuk manggangnya di sini aku pakai grill pan seperti ini aja dan usahakan manggangnya pakai api kecil aja. Jangan lupa sambil dioles-oles pakai bumbu bakarannya lagi biar nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Oh ya, just info satu lagi, saat kalian masak nasi usahakan jangan pakai api terlalu besar. Khawatirnya nanti, airnya itu ngangkat ke atas jadi nasi bagian bawah itu lembek ya teman-teman. Jadi usahakan saat masak nasinya pakai api sedang aja. Lanjut, ini adik aku lagi goreng tahu, kita goreng tahu di sekitaran jam setengah 4 subuh baru kita goreng tahu tempenya ya teman-teman. Karena keterbatasan kompor di dapur hanya 2, jadi untuk tahu dan tempe goreng ini aku goreng di teras rumah. Oh ya, kalau ada yang bertanya Mbak setelah ngungkep ayamnya, tahu dan tempe itu apakah dimasukkan ke kulkas? Untuk kali ini tidak aku masukin ke kulkas ya teman-teman karena pertama jumlahnya banyak banget dan alhamdulillah semuanya aman karena kita ngungkepnya itu malam.
Oke, tahu dan tempenya udah selesai kita goreng dan untuk sambelnya ini tinggal kita wadain aja. Nah, untuk sambelnya sendiri ini per cup kita isi sebanyak 1 sendok makan, kita kasih tambah sedikit lagi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri sambel ini tuh bisa awet tahan sampai 1 minggu di suhu ruang. Karena kita masaknya tuh tanek pakai api kecil. Usahakan kalau bikin sambal teman-teman pakai api kecil aja ya supaya minyak cabenya keluar dan tidak mudah basi. Oke, semuanya udah selesai, nasi udah aku bungkus, tahu dan tempe juga udah digoreng, udah matang. Dan ini untuk sambelnya juga udah kita packing semua. Untuk lalapannya di sini aku kasih timun dan juga daun selada. Seperti biasa kalau untuk nasi bok itu menurut aku wajib pakai daun selada supaya mempercantik di hiasan nasi bok kita. Untuk ayam bakar juga udah selesai semua ya teman-teman, sekarang tinggal kita packing aja. Untuk pengemasan atau wadahnya sendiri di sini aku pakai box ukuran 18 kali 18 yang bagian bawahnya itu udah laminasi alias udah ada plastiknya, jadi tidak lengket. Tapi di sini aku tetap menggunakan mika sekat 4. Kurang lebih cara penataannya seperti ini dan mohon maaf banget di video kali ini semoga, Pak Dion kalau nonton mohon maaf ya Pak, di sini aku kelupaan banget, bener-bener lupa untuk timunnya itu aku nggak masuk teman-teman. Jadi pas selesai dipotong itu timunnya masuk kulkas dan itu bener-bener nggak kepikiran sama sekali. Pas waktu pulang habis ngantar buka kulkas baru kelihatan kalau timunnya itu ketinggalan teman-teman. Oke ya, di sini untuk snacknya ada pastel, isi bihun dan sayuran, ada juga bolen pisang, dan roti goreng isi ayam dan sayuran. Untuk semua isian snack box ini sesuai request customer. Dan harganya ini per box di Rp12.000. Nah, untuk nasi boxnya sendiri per box harga Rp23.000, untuk ayam 1 kilo isi 8. Untuk snack box ini mohon maaf aku nggak sempat bikin videonya, next kapan-kapan kita bikin ya teman-teman untuk semua resep isian snack box ini. Alhamdulillah ini 230 box semuanya udah selesai, langsung mau aku antar aja. Nah, untuk pengemasan aku menggunakan plastik yang ukuran 50. Untuk perjalanan ngantar itu kurang lebih 1 jam 15 menitan ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah sampai di kantor pemilihan umum, Kabupaten Bekasi. Dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.